Perkenalkan, nama saya Rafael Dwi Putra, saya dari kelas THPA dengan NIM 2106-125765. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mikroba. Yang pertama ada asal-usul mikroba. Mikroba adalah organisme yang hidup dan yang berukuran sangat kecil dan biasanya diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari satu sel atau yang disebut uniselular dan ada yang tersusun atas beberapa sel atau yang disebut dengan multiselular. Aristoteles berpendapat bahwa makhluk-makhluk kecil itu terjadi begitu saja dari benda yang mati. Hal ini sependapat dengan Needham tahun 1745-1750 yang mengadakan eksperimen dengan rebusan padi-padian, daging, dan lain-lain. Hasil eksperimen bahwa meskipun air rebusan disimpan rapat-rapat dalam botol tertutup, namun tetap timbul mikroba. Selanjutnya ada penggolongan mikroba di antara makhluk hidup. Menurut teori evolusi, setiap mikroba akan berkembang menuju ke sifat plantae atau animalia. Hal ini digambarkan sebagai pengelompokan mikroba berturut-turut oleh Haeckel, Whittaker, dan Woese. Berdasarkan perbedaan organisasi selnya, Haeckel membedakan dunia tumbuhan atau plantae, dunia binatang animalia dengan protista. Protista adalah golongan untuk menampung mikroba yang tidak dapat dimasukkan pada golongan plantae dan juga animalia. Protista terdiri dari alga atau ganggang, protozoa, jamur atau fungi, dan bakteri yang mempunyai sifat uniselular, sonositik, atau multiselular tanpa berdiferensiasi jaringan. Selanjutnya adalah bentuk mikroba. Yang pertama adalah basil atau bentuk bacillus. Berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil hanya satu, diplobacillus, bergandengan dua-dua, dan streptobacillus, bergandengan berbentuk rantai. Meskipun begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Contohnya adalah Bacillus anthracis. Yang kedua adalah bentuk kokus. Berbentuk bulat seperti bola, variasinya adalah Micrococcus atau tunggal, Diplococcus bergandengan dua-dua, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Sarcina bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus bergerombol, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Contohnya Staphylococcus aureus. Selanjutnya adalah bentuk spiral atau spirillum. Bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada Vibrio, berbentuk koma jika lengkungannya kurang dari setengah lingkaran, spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan Spirochaete, bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contohnya adalah Treponema pallidum. Berikut adalah gambar dari bentuk-bentuk mikroba. Yang pertama ada kokus, yang kedua adalah bacillus, dan yang ketiga adalah spirillum. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan terhadap mikroba. Yang pertama adalah pengaruh suhu, yang kedua adalah pengaruh cahaya, yang ketiga adalah pengaruh lingkungan, dan yang keempat adalah pengaruh radiasi. Yang pertama ada suhu. Khusus buat bakteri, suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu yang dapat ditoleransi akan mengakibatkan denaturasi protein dan komponen penting lainnya dari sel bakteri, sehingga sel akan mati. Selanjutnya ada kelembaban. Secara umum, bakteri membutuhkan kelembaban relatif yang cukup tinggi, sekitar 85%. Kelembaban relatif dapat didefinisikan sebagai kandungan air yang terkandung di udara. Pengurangan kadar air dari aktivitas metabolik protoplasma, contohnya pada pembekuan dan pengeringan. Selanjutnya ada cahaya. Secara umum, bakteri dan mikroorganisme lainnya dapat hidup dengan baik di paparan cahaya yang normal. Namun, paparan cahaya dengan intensitas ultraviolet atau UV tinggi dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan bakteri. Kemudian ada radiasi. Radiasi pada kekuatan tertentu dapat mengakibatkan kelainan dan bahkan dapat mematikan bagi organisme hidup, terutama bakteri, bahkan juga pada manusia. Selanjutnya adalah struktur mikroba. Yang pertama adalah struktur protozoa, yang meliputi sitoplasma, cilia, mikronukleus, makronukleus,
bronkel, vakuola kontraktil, celah mulut, vakuola makanan, dan lubang anus. Kemudian adalah struktur alga yang meliputi akinete, heterosis, dan vegetatif gel. Kemudian ada struktur bakteri yang terbagi menjadi dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar yang meliputi dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Kemudian struktur dalam yang meliputi sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Selanjutnya adalah struktur kapak yang meliputi sporagios proses, columella, colarete, sporangiopore, stolon, rhizoids, spongarium, dan apophysis. Kemudian, penggunaan mikroba dalam industri pangan atau dalam proses fermentasi dan hasilnya. Yang pertama ada keju, produk yang dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memanfaatkan bakteri asam laktat. Contohnya yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus casei. Selain itu, pembuatan keju juga dapat memanfaatkan bakteri Penicillium ricoeforti, Propionic bacterium, dan Penicillium camberti. Kemudian ada mentega. Mentega adalah produk yang dibuat dari bahan krim susu. Makanan olahan ini memanfaatkan bakteri Streptococcus lactis dalam proses pembuatannya. Kemudian ada yogurt. Yogurt adalah hasil dari fermentasi susu. Bahan makanan ini menggunakan bantuan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada tapai. Tapai adalah produk yang terbuat dari umbi-umbian atau beras ketan. Makanan ini melalui proses fermentasi dengan cara menggunakan bantuan dari jamur atau kapak, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada oncom merah, produk yang terbuat dari ampas tahu dan memanfaatkan jamur Neurospora crassa. Adapun oncom hitam terbuat dari bungkil kacang tanah dan memanfaatkan jamur Rhizopus oligospor. Kemudian ada nata de coco. Nata de coco adalah produk makanan yang mempunyai tekstur kenyal dan menyerupai jelly yang warnanya putih transparan. Makanan yang satu ini dibuat dari air kelapa dengan menggunakan bantuan bakteri Aspergillus soyae. Kecap, produk makanan berupa cairan berwarna hitam dan memiliki cita rasa yang manis bercampur asin. Kecap dibuat dari kedelai hitam dan memanfaatkan jamur Aspergillus soyae dan Aspergillus wenti. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, bila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.